selama 10 tahun dalam masyarakat sekarang. Ini yang kita hadapi. Suka atau tidak suka, kita sudah pagi, siang, malam berada di perpustakaan memperkuat kemampuan referensi keilmuan yang ada pada diri kita. Kita membaca, kita mencari, kita mengunyah, agar nalar kita semakin hebat. Tapi sering sekali kita berhadapan dengan kondisi objektif. Untuk apa kau baca nalar itu? Referensi begitu banyak. Kau cuma perlu memukul-mukul bahunya saja. Nah, kita disinilah yang namanya, istilahnya dalam perjalanan kehidupan, dialektika dan romantika kehidupan. Pikiran dan pesan-pesan inilah pada saudara semuanya, apalagi dalam kesiapan kita. Bau sendiri yang mendampingi positioning institusi Partai Nasdem ini menghadapi pemilu. Nasdem ingin agar konsistensi kita memperjuangkan gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini tetap terjaga. Nasdem menginginkan agar nilai-nilai idealisme yang selalu dia perjuangkan, dia perkenalkan untuk mempelopori sesuatu, membangun kesadaran baru bagi anggota masyarakat kita, agar kemampuan profesionalisme tetap harus sejalan dengan etika dan moralitas. Dan itu harus kita pegang teguh. Karena apa? Karena disinilah sebenarnya esensi keberadaan berbangsa dan bernegara. Mudah bagi kita untuk mengejar ketinggalan kita dalam pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik yang sudah dimulai dan dimiliki secara hebat oleh bangsa-bangsa lain. Itu tidak terlalu sulit bagi kita. Ketika kita punya uang yang cukup, perencanaan yang baik, kita bisa segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mengejar ketinggalan pembangunan. Nanti ditelepon lagi. Yang menjadi permasalahan dan concern kita ketika kita ketinggalan kita dalam masalah yang menyangkut non-fisik, pembangunan non-fisik. Yang saya maksudkan sini yang non-fisik ini adalah mentalitas, pemahaman, etos, disiplin, fairness, gentleman, penghargaan di antara kita dalam perilaku sosial yang lebih beradab sebagai satu bangsa. Nah, kalau ini kita sudah semakin hari semakin tertinggal untuk mengejarnya, itu dibutuhkan waktu yang super lama sekali. Itu pun kalau kita masih utuh sebagai satu bangsa. Ini menjadi tantangan kita sekarang. Kita masuk pada satu sistem dan positioning sebagai negara yang mengambil sistem demokrasi yang super bebas. Demokrasi yang liberal, amat liberal. Konsekuensinya adalah apakah kita sadar dalam alam yang memiliki tingkat kesadaran yang penuh atau di bawah alam kesadaran kita mulai melahirkan sebuah konvensi cara berpikir baru. Prioritas utama yang harus kita kejar adalah self-service pada diri kita. Semangat individualisme yang ada pada diri kita. Dan itu selalu berkonotasi dekat dengan materialisme.
Ketika bangun pemahaman ini ada, maka kita akan mencari di mana sosio kegotong royongan, di mana rasa kebersamaan, di mana itu values, pikiran-pikiran sebagai orang timur yang tumbuh di budaya, di mana juga rasa mengedepankan prinsip-prinsip mufakat, permufakat di antara kita, musyawarah dan mufakat. Kita tidak mengenal itu. Kita mulai meninggalkan itu. Kita masuk pada suatu kompetisi alam baru, free fight. Karena dilegalkan oleh konstitusi kita. Mau ikut pilkada? Pilihan langsung. Mau pilpres? Pilihan langsung. Untuk dan atas nama demokrasi, dan inilah model demokrasi kita hari ini. Maka dibalik daripada apa yang kita miliki sebagai negara yang menerapkan sistem dan model demokrasi yang ada pada saat ini, apakah terpikirkan juga oleh kita? Ada konsekuensi yang harus kita bayar mahal dari apa yang kita adopsi, dari model demokrasi seperti ini. Yang kita bayar mahal adalah potret sosial masyarakat kita, bangun kesadaran masyarakat kita, moralitas masyarakat kita. Ini ada bersinggungan dengan aspek hukum. Karena saya katakan tadi, ketika semua kita tidak lagi berada pada koridor untuk saling menjaga ajas kepantutan dan kepantasan atas nama sistem dan norma-norma moralitas itu sendiri, maka bersiaplah kita untuk menerima kenyataan, memindahkan sebenarnya, sudah terpindahkan, itu kalimat yang tepat, terpindahkannya hukum rimba ke kota. Ini kita hadapi hari ini. Siapa kuat, dia dapat. Mau norma apa? Ketika nilai-nilai kepantasan, kepatutan tidak kita jaga bersama, maka kalau kita memasuki era reformasi yang mengecam nepotisme, kolusi, nah, saudara rasakan hari ini semakin sedikit atau semakin banyak. Semakin kita lahirkan gerakan anti korupsi, bahkan lahirkan lembaga ekstraordinari KPK, indeks korupsi kita bukan semakin berkurang. Coba, tidak hanya indeks, kualitasnya pun juga bukan semakin berkurang. Kuantitas, kualitas, ini yang harus kita sadari. Jadi tidak semua aspek penyelesaian yuridis formal itu menyelesaikan masalah. Bagi kita untuk meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak kalah pentingnya adalah suri keteladanan. Keteladanan. Bangsa ini haus akan keteladanan. Negeri ini haus, butuh, menjerit. Tolonglah para pemimpin, para elit bangsa ini, tolong beri kami keteladanan ini, kami lagi sakit. Bangsa sedang menderita. Nah, sang pemimpin dia telah lupa diri. Para elit bangsa kita, harus jujur saya katakan, lupa dia. Negeri sedang menjerit, butuhkan keteladanan
dari kehadiran dia sebagai pemimpin. Karena masyarakat kita sekarang hari ini, satu dan lain hal adalah masyarakat yang terjebak pada pragmatisme yang tinggi. Nggak ada urusan untuk berpikir strategi jangka panjang, negara 100 tahun ke depan. Karena semua sudah terjebak. Aku berpikir hanya untuk hari ini. Kalau ada yang kasih uang 100.000 itu jauh lebih bagus daripada kepentingan 10-20 tahun yang akan datang. Inilah keberadaan kita. Nah, ini yang saya katakan pada saudara, bahwa para pengacara-pengacara yang handal, piawai, zaman Romawi kita mengenal dengan istilah Spartan. Tempatkan posisi diri saudara. Jangan bohongin akal sehat dan empati diri nurani yang ada pada diri saudara. Saudara yang paling tahu diri saudara itu siapa, kualitasnya apa, bermanfaat atau tidak bagi bahu itu sendiri, apalagi bagi bangsa dan negara. Bukan ketua umum Partai Nasdem. Tapi yang paling tahu tentang siapa saudara adalah saudara sendiri. Saya hanya bisa membaca sekilas situasi batinnya yang ada. Kita masih mampu untuk bangkit, untuk menghindarkan terjebaknya kita bagi pikiran-pikiran yang menggoda dan menempatkan kita pada posisi apatisme, skeptisme. Berbuatlah sesuatu, walaupun itu sedikit salah, tapi jauh lebih hebat dan berarti daripada tidak pernah berbuat sama sekali. Nasdem memerlukan saudara. Di tengah-tengah gelombang pasang surutnya perjalanan kehidupan demokrasi bagi bangsa ini, kita masuk pada suatu institusi partai politik yang saudara dampingi menjadi sorotan publik. Yang paling utama, khususnya pada tahun ini, seluruh lapisan media massa konvensional dan sosial media membicarakan tentang posisi dan peran Partai Nasdem ini. Nah, artinya bahwa harus tetap bersiaga. Tidak hanya menjadi pemadam kebakaran seperti apa yang dikatakan oleh saudara Thomas tadi, tapi juga selayaknya memberikan supervisi di mana saja yang saudara anggap itu penting diberikan. Bahkan saudara boleh mengingatkan ketua umum Nasdem ini, kalau ada langkah-langkah kebijakan politik yang kurang pas, kalau misalnya pencalonan calon presiden kurang pas, harus pagi-pagi saudara sebutkan. Nah, kalau sudah saudara nggak bicara, itu agak pas. Nah, kalau memang itu pas, perjuangkanlah itu. Kita ingin mau maju bersama, dan insya Allah, saudara, partai yang saudara naungi ini, yang saudara perjuangkan ini, akan mencapai hasil optimal. Dari partai besar kelas atas pada pemilu 2024. Itu saudara siap. Disitulah peran saudara menjaga. Sing-singkan dengan baju saudara. Perkuat spirit dan semangat yang ada pada diri saudara. Perkokoh juga semangat untuk saling membesarkan hati di antara kita, agar kita bisa mampu menghadirkan soliditas yang kuat.
Karena tidak ada siapapun di luar sana yang turut bersedih hati ketika kita terluka dan terhempas. Yang bersedih hati dan yang berduka itu hanya kita. Dan kita bisa pahami itu. Tapi itu bukan merupakan satu hal yang menurunkan langkah kita untuk maju ke depan. Kita harus membangun semangat kemandirian kita. Kita kuat karena kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Apapun godaan, apapun barangkali rintangan, maka itu bisa katakan sekali layar terkembang, suruh kita berpangkat. Janganlah berubah di tepi pantai kalau takut dilanda ombak. Jadi inilah yang harus saudara terangkan. Saya ucapkan selamat pada saudara yang telah mengikuti Brintek di Minang Teknis selama beberapa hari dilaksanakannya Silatnas ini. Kemudian saya juga memberikan penghormatan dan penghargaan sekali lagi kepada mereka dan saudara yang telah mendapatkan penghargaan secara khusus. Yang akan memperkuat motivasi yang ada pada diri saudara. Sampaikan salam saya kepada seluruh kawan-kawan, fungsionaris, sahabat, teman dan keluarga kita bila saudara kembali ke daerah masing-masing. Semoga saudara mendapatkan inspirasi, gambaran saudara berada di satu Nasdem Tower ini dalam suasana kebatinan dan lebih memperkuat motivasi diri saudara. Partai ini sungguh-sungguh ingin mempersiapkan dirinya sebagai partai yang layak menjadi partai yang terbaik di negeri ini. Selamat berjuang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.